Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah syukurullah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammadin fil kulli wahin. Sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammadin bil malaa'ikati yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya man khalaqa wa latiful khabir fasyafna kadza kabsar ya bal hadi amma ba'du. Wasikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Tuhan kita semua. Tuhan yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, salam, dan afiat. Wabil khusus kita mengirim salam dan salawat kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat-sahabat ahli baitnya. Wabil khusus kita umatnya sampai yang kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Lalu juga kita terima kasih wabil khusus untuk guru-guru kita, baik guru-guru di sekolah maupun dosen-dosen kita di kampus. Wabil khusus guru-guru pengajian kita dimanapun mereka berada, semoga semuanya mengajar dan kita yang belajar Allah bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, bukakan pintu taubat yang sebenar-benarnya, amal ibadah kita yang tidak seberapa, semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoinya. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi pada malam hari ini sedikit akan membahas wabil khusus tentang ucapan selamat Natal dan ucapan-ucapan selamat kepada kawan-kawan kita dari agama lain dan perayaan tahun baru dari sisi bolehnya atau tidaknya, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini gitu. Supaya tidak ada kebimbangan lagi di dalam menjalani kerukunan beragamanya masing-masing gitu. Jadi kebanyakan dari kita mungkin sering banget bertanya-tanya dari tahun ke tahun, apakah boleh gitu. Nanti akan dijelaskan juga daripada boleh atau tidaknya mengucapkan Happy New Year, Happy Milad Yesus Kristus gitu. Aman-aman gitu. Iya. Apakah barakallah fi umrik dan lain-lain, apakah boleh dalam Islam gitu, supaya kita memahami konteksnya plus daripada dalil-dalilnya, yang dimana saya di sini bukan sebagai mufti yang memilih satu hukum atau menentukan hukum untuk kalian semua. Enggak, saya di sini hanya menjelaskan bahwasanya ada pendapat yang mengatakan boleh, ada pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan dalil-dalilnya, plus saudara-saudara juga nanti bakal memilih salah satu di antara dua gitu. Jadi diingat lagi, saya di sini bukan sebagai mufti yang nentukin hukum sesuatu, saya hanya menukil fatwa-fatwa daripada ulama-ulama kita terdahulu, plus disitulah kita akan belajar ngajinya gitu. Jadi seorang ulama itu, seorang guru itu mesti jujur, mesti menjelaskan kedua-duanya, mesti jelas dia tidak boleh berpihak kepada salah satunya aja gitu. Jadi biar masyarakat yang memilih, supaya tidak ada keributan lagi gitu. Plus nanti nama-namanya yang pro boleh dan pro tidak boleh, supaya nanti mungkin tidak bisa dibentar-bentarkan lagi di kemudian hari, karena kita sering banget kalau kita pro, kita kutip videonya, potong-potong videonya, dan kita kalau tidak pro, hinaan dia juga kita kutip juga, itu menandakan kita kebodohan kita akan nyata gitu. Jadi itu yang akan kita bahas. Jadi mudah-mudahan ini menjawab semua-muanya kegelisahan kita. Jadi misalnya si A ngupdate ulama siapa, si B ngupdate ulama siapa, ya nggak bakal ketemu jawabannya.
karena memang beda jawabannya gitu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi pertama-tama ya tentang hukum mengucapkan selamat kepada perayaan agama lain dan tahun baru gitu. Tahun baru Masehi. Itu judulnya. Kayak skripsi panjang banget. Bisa aja. Pertama-tama Pak atau Ibu yang saya muliakan, jadi bolehkah kita mengucap kita kepada agama lain tahun baru Masehi? Jadi kita jelaskan dulu latar belakangnya gitu. Latar belakang. Latar belakangnya pertama selamat Natal. Yang sering permasalahkan ialah tentang selamat Natal. Kalau kita berbicara tentang definisi selamat Natal di sini beda-beda dia artinya. Karena kalau ngomongin Natal berarti kita ngomongin bahasa Yunani namanya di Natalis, artinya kelahiran. Kalau kita ngomongin tentang bahasa Indonesia selamat atas kelahiran gitu. Kalau ngomongin definisi berarti selamat kelahiran Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan gitu. Kalau kita ngomongin secara definisi. Tapi kalau ngomongin secara definisi kedua, kita berbicara tentang selamat kelahiran seseorang gitu. Dari sini aja udah beda. Nah, ada yang berbicara tentang selamat kelahiran Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan, dan ada yang berbicara tentang selamat kelahiran seseorang. Kalau ngomongin secara definisi, dari sini aja sudah beda. Gitu. Dari sini aja sudah beda. Yang ribut di Indonesia gara-gara definisi. Yang ribut di Indonesia gara-gara definisinya beda. Ketika dulu tahun berapa ya? 70. Oh, 70. Enggak nyampe. Tahun 80-an, 90-an, ketika Maulana Mas Syafi'i Azami rahimahullah ta'ala bertanya kepada Buya Hamka yang selaku ketua MUI, Buya Hamka mengatakan kalau mengucapkannya selamat kelahiran Isa Al-Masih boleh, tapi dihilangkan anak Tuhannya karena bertentangan dengan lam yalid wa lam yulad. Kayak gitu Pak. Tapi ditolak banyak orang, makanya tetap tidak dibolehkan. Makanya dia menggunakan diksi yang nomor 2, selamat atas kelahiran seseorang. Kayak gitu jadinya. Dulu Buya Hamka pernah ngejabat ketua MUI. MUI itu Majelis Ulama Indonesia.
ulama itu pasti dia benar-benar orang yang alim. Kalau nggak alim namanya Majelis Juhala Indonesia. Majelis Juhala itu maksudnya kumpulan-kumpulan orang-orang bodoh. Juhala itu bodoh, jahil. Kenapa bisa jahil? Karena membuat dalil sesuai hawa nafsunya. Di dalam MUI ada namanya DNS, Dewan Nasional Syariah. Dia yang menentukan hukum. Dia itu DNS. Itu secara definisi. Panjang, kita nggak ngomongin MUI lah. Kenapa sekarang diem-diem aja? Ya udah kenyang kali. Soal kelapa sawit kan. Sensor. Definisi gitu. Secara definisi. Dari sini aja udah terdapat perbedaan ketika ngomongin selamat Natal. Definisi itu lugawi, maksudnya secara bahasa. Ini bahasa kita, kalau bahasa keilmuannya definisi itu lugawi. Oh iya, lugawi. Nah, misalnya kalau ngomongin secara hukum syara, tidak ada dalilnya. Nggak ada. Termasuk ucapan Happy Eid Idul Fitri, Happy Eid Idul Adha, dan lain-lain itu nggak ada dasarnya. Karena memang nggak ada gitu-gituan. Gitu. Contoh lagi Pak, kalau pengen dijabarin. Secara bahasa definisi tentang kelahiran ada 3. Ada yang pertama disebut harlah. Nah, dengar harlah? Harlah itu hari lahir. Entah dia individu maupun institusi. Yang nomor 2 namanya yang kita bahas, Natal. Nomor 3 yang sering di umum-umumin namanya Maulid. Kalau ngomongin tentang definisi tentang lahir. Gitu. Boleh gak mengucapkannya? Ya nanti jawabannya. Tapi secara definisi Bapak mesti tahu dulu arti daripada Natal. Kalau enggak nanti bingung ke depannya. Contoh. Artinya campuran. Orang pelakunya namanya musyrik. Berarti tukang gado-gado disebut kenapa? Nah, itu dia. Maka dari itu mesti belajar tentang definisi dulu baru hukum. Di Indonesia enggak kayak gitu maksudnya. Langsung hukum. Iya, jadi makanya ribut mulu. Pelan-pelan aja dulu dah hajinya. Itu musyrik tuh, tukang gado-gado tuh. Lu ngomong gitu Bang? Siapa tes campur juga musik ya? Iya, kan dia dicampur-campur. Berarti dia ngomonginnya secara bahasa. Ente jangan terlalu serius soal hukum. Gitu. Karena sebab ini banyak orang durhaka kepada gurunya, banyak banget. Kok kiai gini ngomongnya? Kok Habib begini ngomongnya? Kok guru begini ngomongnya? Dan secara nggak sadar Anda itu lebih alim daripada mereka semua, lebih alim. Ditanya dalil, Oh, pokoknya sirik dari mana Bang? Kan emang sirik artinya campur. Gitu. Kita ini gampang kebakar kayak daun kering aja hidupnya. Kenapa NU kemarin harlah ke 102 atau 100 sini? Karena nyebutnya harlah karena dia institusi hari lahir. Kenapa nggak disebut maulid? Maulid hanya merujuk kepada satu orang biasanya, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Maulid. Jadi biar nanti setiap tahun tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang kayak gini. Karena kita mesti jalan menuju Allah dengan serius. Dengan benar-benar serius.
pertanyaan-pertanyaan begini yang bikin nyenggol kanan kiri, jangan ditanya lagi. Karena setiap kan keluar lagi. Kayak nanti ada lagi bulan puasa, boleh gak pakai headset? Batalin puasa gak? Gitu. Boleh gak? Pakai headset boleh, nggak batal puasanya. Kalau yang batal pakai korek kuping, karena ketika masuk dia sampai bergetar dadanya, gitu, sampai ger. Karena kan THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Apakah batal? Nggak batal. Batal kalau misalnya ininya ketelen, kan gitu. Kalau itu namanya makruh aja hukum. Ini misalnya. Nanti ada lagi seorang security nanya, saya kerja nggak bisa terawih, hukumnya gimana? Kan udah dibahas sering banget gitu. Kerja lebih wajib daripada terawih. Akan tetapi lebih bijaknya kalau bisa terawih ya terawih di siang harinya atau di pagi hari. Boleh, ada dalilnya. Kalau benar beriman, ini enggak, dia nanya doang. Kagak diganti terawih. Ya karena dia ingin nyari muka di hadapan jamaahnya dan di hadapan gurunya. Ya kalau dia nanya berarti kan dia harus jalanin dong. Pak Kiai, saya jaga malam terus nggak bisa terawih, gimana? Besok pagi masih ganti. Waduh. Dijawab malah waduh. Itu masih tenang. Waduh, gitu. Gitu. Itu salah satunya. Nah, lantas kita masuk ke boleh atau tidaknya ngucapin selamat Natal. Gitu. Isi banget gua ngeliatnya. Mirip. Boleh atau tidak? Nah, di sini jawabannya ada namanya khilafiyah. Khilafiyah itu namanya perbedaan pendapat. Kalau yang jawab boleh, dia rujukannya ada namanya Darul Ifta. Darul Ifta itu isinya alumni Al-Azhar semua Mesir. Ini Mesir nih dia. Kalau yang menjawab boleh, ulama-ulama Mesir menjawab boleh ngucapin selamat Natal. Darul Ifta itu alumni Al-Azhar, termasuk Syekh Ali Mutawa Ali Sarawi, Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ramadan Al-Buti dan terus itu dia berkata boleh. Apa dalilnya? Surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 10. Kalau ngomongin dalil 8 sampai 10. Ini kalau nih dalilnya. Kenapa? Berlaku baiklah engkau kepada Yahudi, Nasrani, selama mereka tidak memerangi kamu. Itu yang menjadi dasar dia untuk mengucapkan selamat Natal. Namanya kafir zimmi. Kalau harbi nggak boleh. Kerukunan gitu. Iya. Nah dulu, inilah Darul Ifta itu kumpulan alumni Al-Azhar yang ulamanya top markotop. Siapa pelakunya di Indonesia? Habib Quraisy Shihab. Dia yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Ketika ente mengatain dia, sama aja ente ngatain alumni itu semua. Makanya hati-hati ngajinya. Kagak boleh. Dia sesat, dia liberal, nggak gitu. Ngaji itu mencerdaskan, bukan menggedekan nafsu ataupun ego. Selama ini mohon maaf, mungkin di Indonesia ngajinya ngegedein ego dan nafsu. Jadi apa? Ketika dia ceramah, yang dengerin harus nurut sama yang ceramah. Nggak bisa, ngaji itu harus mencerdaskan. Pelaku-pelakunya di Indonesia yang membolehkan, yang pertama nih, Habib Quraisy Shihab, Buya Yahya, Adi Hidayat, Ali Fardin Al-Bantani, itu sih. Abdul Somad membolehkan juga. Kalau berbicara membolehkan. Kiai Haji Said Siraj, hati-hati, dia bilang dia sesat. Berarti itu sama aja nyentuh gurunya. Yang tadi isinya ulama-ulama kaliber dunia. Tapi guru mayoritas di Indonesia ngomonginnya yang bawah dia. Ngomonginnya tidak boleh misalnya.
Siapa patokannya? Patokannya dia namanya ada fatwa lajnah. Fatwa lajnah itu daripada Arab Saudi. Dalilnya surat Al-Furqan. Al-Furqan atau surat Yunus juga bisa. Surat Furqan. Wallazi yashhadu zur, dan janganlah engkau bersaksi palsu. Maksudnya apa? Kalau kita nih, kata orang Arab, ulama-ulama Arab yang top juga, dia mengatakan kalau yang ngucapin selamat Natal berarti lu saksi lu palsu dong. Maksudnya ya lu seakan-akan Isa itu anak Tuhan, kayak gitu Pak maksudnya. Wallazi yashhadu zur, dan janganlah engkau memberi kesaksian palsu. Nah ini dalil sama dalil. Ente nggak bisa apa ngebenturin dalil. Tinggal memilih siapa guru ente, seberapa banyak ilmu yang dikuasain, bebas nentuin yang mana gitu. Nah kita yang mengatakan nggak boleh guru ngucapin selamat Natal, menurut ente di Indonesia, di luar sana ada 143 negara bilang boleh, mau ngomong apa? Kayak gitu Pak. Agak susah ya, gimana nih? Gitu. Jadi ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Tergantung ente-nya aja, bebas. Dan hati-hati ente menyerang orang-orang yang mengatakan boleh, karena dia rujukannya ke Mesir, Irak. Namanya ada Syekh Abdullah bin Bayat, dia nerbitin kitab full bahas ini nih, dengan dalil-dalilnya lengkap. Ente bilang nggak boleh, ya udah kita hormatin juga. Tapi jangan bilang orang yang bilang boleh disebut liberal, nggak bisa, gitu. Belum paham? Karena kenapa ini berkata boleh dan nggak boleh, kan gitu? Kenapa ini ulama bisa menyimpulkan boleh nggak boleh? Dilihat dulu definisinya, dia ini menjurus akidah atau bagaimana? Kalau yang bawah menjurusnya ke akidah, makanya nggak dibolehkan kalau yang bawah. Kalau yang atas muamalah, makanya dibolehkan. Itu. Walhasil kesimpulannya, apakah boleh ngucapin selamat Natal? Ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Itu. Fahimna? Siapa aja yang membolehkan ucapan selamat Natal? Ya itu baru dibahas lagi. Nggak semua orang bisa ngucapin selamat Natal. Siapa yang boleh gitu? Yang pertama, atasan, pemerintah, dan orang yang niatnya baik. Selain ini tidak boleh dia mengucapkan selamat Natal. Contoh pemerintah, dia ini bangsa majemuk kita. Kalau dia tidak mengucapkan selamat Natal, namanya diskriminasi kepada agama lain. Dalam Islam malah kagak boleh kayak gitu, haram hukumnya. Lah, ini namanya toleransi guru. Nggak gitu Pak, karena tulisannya aja ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sampai akhir itu menandakan Pancasila itu lengkap, menghargai juga agama lain. Makanya di pembukaan ASN tuh biasanya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiom, haleluya, haleluya, mabel kayak buaya kan gitu kan. Kayak buaya. Om Swastiom. Ada dari pukul buaya. Misalnya, tapi jangan dicatat yang itu. Kayak gitu. Atasan boleh ngucapin kepada bawahan, bawahan juga boleh ngucapin kepada atasan. Nomor 3, tetanggaan. Selamat Natal buat Pak ini ternyata baik dia, untuk mempererat gitu. Nggak ada niat lain gitu. Nggak ada niat lain. Kalau kita
Jangan, yang ngaji di sini niatnya jahat semua. Pasti menghina Tuhan mereka. Begitu. Oh nggak pakai baju Tuhannya, tuh kan? Yang ada kita ini orangnya gampang bercandaan, apalagi yang masih muda-muda. Kalau bapak-bapak mungkin nggak, Pak Ahmad, Bang Payu udah enggak lah. Tapi kalau saya sama Agi masih ketawaan orangnya, bercandaan. Makanya jangan. Gitu. Intinya ada kepentingan, boleh ada kepentingan. Bukan dia munafik, emang boleh. Beda sama munafik, beda. Kalau munafik itu di rumahnya sholatnya belentang-belentang, di masjid bagus, munafik dia. Ini emang dibolehkan. Itu tentang Natal. Jadi mudah-mudahan nggak ada keributan lagi. Ada guru yang Kristen ucapin selamat Natal untuk apa? Mempererat hubungan guru dengan guru, gitu boleh. Sekolah ya. Jangan haram, idi haram. Muka kita nggak suka sama orang aja itu udah nggak boleh dalam Islam. Gitu. Muka kita nggak suka sama orang kayak, oh itu udah nggak boleh, dia kesinggung lah. Kita nggak suka. Oh, karena muka kita nggak disukain orang gitu. Waduh. Apa lagi ya? Aduh. Boleh ngucapin. Tapi kalau yang nggak ada kepentingan, tidak boleh. Intinya ini tentang kepentingan. Ini ada kepentingannya nih, yang 3 ini. Jadi ada ininya kepentingan. Sama teman nggak boleh. Sama teman-teman nggak boleh. Bisa menghina. Ada nggak ada kepentingannya. Kalau tetangga kepentingannya apa? Kerukunan tetangga. Boleh. Nanda ngucapin ke pedagang nggak boleh. Emang lu bisa aja lu mau nawarnya murah. Mau Natal bos. Bos mau Natal bos. Bisa kali costing gitu. Nggak bisa. Diskon Natal gitu. Nggak bisa. Karena ada yang begitu. Jadi bahan bercandaan. Kayak pedagang Kristen, selamat Natal Pak. Iya Isa itu emang keren Pak, dat kurangin Pak harganya. Nggak bisa itu. Itu dia ada maunya, itu munafik nggak boleh. Gitu. Diskon Natal apakah boleh dipakai dalam Shopee? Boleh. Kan malah. Jangan nanya lagi. Karena ada yang nanya, apakah boleh pakai diskon Natal? Ini boleh. Kapan aja diskon lu. Iya. Orang Nasrani aja nungguin diskon Idul Fitri yang murah banget. Masa kita kagak mau kalah? Boleh Pak, boleh. Yang nggak boleh tuh ngucapin sembarang orang nggak boleh. Selamat Natal. Ngucapin status WA nggak boleh. Selamat Natal. Karena nggak ada kepentingan ente. Maksudnya apa? Kalau mau ngucapin langsung di WhatsApp. Jangan sampai di status. Tapi seandainya dia di status masih dibolehkan juga karena ada dasarnya. Masih ada dasarnya. Kalau kontak ada orang Kristen, Kalau mau pakai bahasa semantik. Bahasa semantik itu ada ilmunya. Gitu. Bahasa semantik tuh secara bahasa ngejebak tapi benar. Contohnya atas nama pribadi, saya mengucapkan kepada teman-teman merayakan Natal yang indah dan itu nggak kena dia karena bahasanya beda. Buat teman-teman yang merayakan Natal, selamat bergembira, boleh, tapi kan susah kalau nggak pandai bahasa. Oh kafir loh. Nggak bisa. Langsung jembret sama orang-orang ini. Yang nomor 2, makanan orang Kristen boleh dimakan. Boleh. Babi boleh makan. Ya iya. Sepakat. Boleh. Makan saya kalau babi boleh makan, mati gitu. Kalau enggak kurus dia. Kata Pak Indra, belajar apaan sih? Babi. Dia belajar inian. Kalau kita beli ngopi gitu. Iya. Masuk ke gereja boleh. Ikut kebaktiannya haram. Masuk doang boleh. Masuk boleh. Kalau ngomongin yang boleh-boleh dulu ya, masuk ke gereja boleh, ikut kebaktiannya haram. Tapi MUI mengharamkannya, nggak boleh. Kayak gitu Pak. Makanya MUI sama NU sering beda pendapat. Nggak gimana-gimana, yang ini aja dilihat. MUI yang bawah, karena dia ke Mekah mulu rujukannya, NU yang atas.
Ini dibenturin lagi. Update Kiai set haram yang ngucapin Natal untuk ngebales temannya yang bilang boleh. Caelah cabogel emang. Gitu. Kebanyakan kita begitu. Ngajinya kayak apa ya? Ya potongan video. Nih buat Agi dong. Haram minum aqua karena dari sumur bor. Caelah cabogel ada tuh videonya. Gitu. Ada Pak Ahmad saya sampai download saking kebenciannya sama aqua. Ada. Aqua itu menyumbang sekian-sekian buat Israel. Ya Allah sampai segitunya. Padahal data juga nggak jelas. Itu dia maksud saya. Jangan kebencian begitulah yang ditanamin gitu dong. Bawa-bawa ulama lagi. Janganlah gitu. Ulama nggak salah karena dia ceramah di panggungnya sendiri. Tapi kalau udah atas nama pejabat salah pasti. Makanya KDM diceca banyak orang karena dia bawa-bawa rakyat gitu. Tapi kalau Nandang ngucapin di forum sendiri sih bodo amat Nandang ya. Kayak forum anak. Misalnya jangan beli mainan boleh-boleh aja. Kan di forum ente bukan di forum yang lain. Kayak gitu. Ada lagi mau tanyakan? Dulu makanya kalau mengucapnya mainin bahasa gitu. Mens. Main Mainin bahasa. Selamat hari Natal kalian ada yang bilang juga boleh gitu katanya. Saya pernah dengar itu. Boleh. Itu semantik namanya. Jangankan kalian selamat Natal buat bapaknya juga boleh. Itu dalilnya. Buat bapaknya. Selamat Natal ya buat Doni. Boleh. Langsung. Kalau dia emang tetangga saya sampingan. Tapi kalau bukan haram hukumnya. Yang berdekatan dulu ya. Iya. Yang satu Teman MP SD, gitu ya. teman SMP, SMA, kuliah. Nggak ada kepentingan dia. Maksudnya berarti yang dimaksud tetangga yang Beda sekitar negara. aja Iya. kan. Satu RT gitu ya. Nanya dong si Hafiz, kok nggak ada kepentingan guru? Dulu kepentingan cuma belajar. Kepentingan dulu cuma belajar. Sekarang nggak ada kepentingannya. Sekalipun ada, Bos, gitu. itu dia. Habis ngucapin selamat Natal. Selamat Natal bos, Joshua. Nah, Jos. Seret nih gitu kan. itu dia. Kalau ada kasihin dong gitu. Kalau kagak dikasih juga nanti emang beliau bisa jadi mencak-cakan, Pak, iya. jangan. Ntar gue bawain tolak angin dah. Bisa aja dibilang Isaal belum. Belum. Aduh, kan? Ya kalau masih kan masih. Gak gitu lah jadinya. Nomor 2, kita bahas tentang tahun barunya. Nomor pertama, boleh kalau mau nanya kah? Udah holas ya? Pertama ada yang bertanyakan lagi kah? Masuk gereja boleh. Nyanyinya nggak boleh Pak, haram. Hukumnya haram langsung. Dua-duanya mengharamkan tuh. Nyanyi barengan di situ. Oh, do. Nggak boleh. Ya maksudnya di tempat itu kan. Ya iya, itu sama aja ikut kebaktian mereka. Nggak boleh, itu keyakinan, akidah. Gue mau nanya dulu. Gak boleh. Kalau ngambil aksesoris gimana? Aksesoris. Nah, harus karbon kayak itu. Haram, mencuri itu jatuhnya. Aksesoris Yesus diambil haram. Lampuan yang di pohon Natal nih ngambilin gue ya. Bola-bolanya itu. Ya, kalau lu ngambil tanpa bilang haram dong. Beli. Itu dia. Bisa Ambil apa makin lu pernah ngambil ya? Gak masuk dikasih gitu. Nah itu jelas baru. Kasih boleh, tapi kalau salib nggak boleh. Emang lu dikasih salib? Oh, Jadi intinya Muslim jangan disalib. Kasihan. Jadi Apaan? kalau ada yang dakwah di gereja boleh nggak? Nggak boleh, haram hukumnya dakwah di gereja. Nggak boleh dakwah di gereja, Itu Gus Nuril. nggak boleh. Di gereja. Kita nggak bahas itu hari ini kan, bahas cuma ini doang. Ucapan. ucapan doang bukan dakwah. Bukan dakwah ya, kalau dakwah Ya. lebih panjang. Senin besok berarti. Lihat konteks. Nggak boleh dakwah di gereja. Dakwah itu di masjid, di masyarakat, dan di lapangan masih boleh. Di tempat ibadah orang lain nggak boleh. Nggak boleh. Lakum dinukum, itu dalilnya Pak, udah jelas banget. Makanya MUI mengharamkan keras. Sekalipun bukan MUI atau NU online atau NU atau Muhammadiyah, tetap nggak boleh. Karena dia tempat punya agama keganggu sama kita, nggak bisa. Kecuali itu jemaah gereja keluar dulu ke lapangan, boleh. Di lapangan Di lapangan umum.
Boleh. Bukan di lingkup gereja. Bukan, nggak boleh gereja nggak boleh. Nanti bisa dibalikin sama dia. Apakah misionaris boleh dakwah di masjid? Nggak bisa. Nanti jadi kacau logikanya. Apa nang? Jadi kalau kayak misalnya Nano ngucapin ke Uwa nih dulu. Uwa. Uwa apa itu? Wow. Iya, wah itu pade. Iya, itu boleh dulu. Boleh. Ternyata baik, boleh. Ada kepentingan kan hubungan nasab. Keluarga. Oh, ada dong. Ada. Saya juga ada dong. Yahudi, Nasrani. Dari keluarga bapak berarti. Tapi ya. Ada yang cuman kayaknya. Yaudah, terus? Hah? Ada lagi mau nanya? Sensor. Kalau gini tuh apa klien gitu sama kakak klien gitu. Boleh. Hubungan muamalah. Hubungan muamalah boleh. Masa? Yang nggak boleh itu kirim random nggak boleh. Selamat Natal dikirim aja semua Oh, kontak. ini broadcast. Ya, iya. Selamat Natal. Kurang ajar. Broadcast. Nggak bisa itu nggak boleh. Langsung dibikin grup dulu ya. Iya nggak boleh. Jadi kalau yang dipahamin ngucapin selamat Natal ada dua hukumnya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Kalau antum mau ngambil yang boleh harus tahu dalilnya, dan kalau antum mau tahu yang nggak boleh juga harus tahu dalilnya. Yang tidak membolehkan Ki Haji Idrus Robli nggak boleh, Habib Rizik nggak boleh, dan yang lain nggak boleh. Yang boleh juga banyak gitu, jadinya biar nggak ribut lagi. Nggak bakal ketemu jawabannya. Ya dulu. Contoh, si Agi ngupdate Pak Kiai Idrus Robli, tiba-tiba Nandang nggak seneng, Buya Yahya keluar di statusnya. Ya kelar-kelar Pak, karena dua jalan udah beda. Jangan dibenturin lah ulama kita. Gitu. Ngaji itu mesti mencerdaskan, yang nggak boleh kudu kasih tahu hukumnya, yang bilang boleh kudu juga kudu kasih tahu hukumnya, gitu biar nggak saklek ngajinya. Lanjut, jadi yang nomor 2 tentang Masehi. Tahun baru Masehi. Kita nggak cerita sejarah. Masehi itu dari kata Al-Masih, lahirnya Isa Al-Masih tanggal 1 Januari. Jadi Masehi itu dulunya dari kalender Julia dan Gregorian, yang dimana untuk menentukan kapan-kapannya, dia menentukannya daripada lahirnya Isa Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih itu bukan tanggal 25 Desember, harusnya tanggal 1 Januari. Orang Kristen aja bingung kalau ditanya Masehi. Dan Masehi itu dia ini hitungan matahari ngambilnya. Ada kalau ngomongin biar kita nggak bingung. Kalau Hijriyah hitungan bulan. Dalilnya dalam surat Yunus, Pak. Huwallazi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala samsiya diya wal qamara nura. Huwallazi ja'ala samsiya diya wal qamara nura. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari itu cahaya. Jadi dia itu cahaya. Jadi matahari ini dalam surat Yunus ayat 5, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia. Dan yang satu lagi mengatakan nuro. Bulan itu nuro, ini matahari ini. Namanya sun, ya biar kita singkat biar ya moon. Ini itu kenapa Allah menggunakan diksi dia dan sedangkan bulan menggunakan diksi nuro? Dia itu artinya cahaya asal. Dia itu asal. Sedangkan nuro cahaya pantulan. Makanya ada dibilang nur basiroh. Maksudnya apa? Pantulan daripada cahaya Nabi Muhammad SAW. Kayak gitu. Nggak mungkin orang berani mengatakan dia basirah, nggak mungkin. Berarti dia ngomongin tentang Tuhan langsung. Cahaya asal. Diulang lagi Pak. Jadi di dalam surat Yunus ayat 5 dikatakan huwallazi ja'ala samsid diya wal qamara nura.
Sesungguhnya dan kami menjadikan itu matahari cahaya asalnya dan bulan cahaya sebagai pantulannya. Masehi ditentukan daripada Isa Al-Masih lahir. Sedangkan Hijriyah ditentukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib di zaman Umar bin Khattab dengan mengatakan hijrahnya Nabi daripada Mekah ke Madinah. Bukan lahir Nabi, bukan wafat Nabi, tapi dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Gitu. Perbedaannya setiap 20 tahun beda 1 bulan, beda 1 hari. Makanya di dalam Ashabul Kahfi dikatakan, jadi kalau Bapak mungkin ada uang ke Yordania Pak, di sana ada gua Ashabul Kahfi. Kata orang-orang Yahudi, Ashabul Kahfi itu tidurnya 300 tahun. Nah, ini kita belajar di sini maksudnya. Ashabul Kahfi, maksudnya biar paham aja dulu. Kata Ashabul Kahfi, kata orang Yahudi atau Yahuda, Ashabul Kahfi itu tidurnya 300 tahun. Kata Muslim berapa? 309 tahun. Kenapa bisa ada perbedaan 9 tahun? Karena Rasulullah SAW mengikuti kalender Hijriyah, Yahudi kalender Samsiyah. Kenapa bisa 9 tahun bedanya? Setiap 100 tahun beda 3 bulan. Karena hijrah itu makin lama makin maju. Dalilnya mana guru? Dalilnya tadi surat Yunus. Dua-duanya penting di dalam hidup kita. Jangan ngebeda-bedain tahun. Ini kebanyakan kita ngajinya ngaji kaget. Kita ini Islam tahu harusnya hijriyah jangan masih cair cabogel gue demen emang. Gue demen emang. Itu maksud saya tadi kan gitu. Kita ini Islam tahu harusnya hijriyah jangan masih, enggak gitu Pak. Dua-duanya penting dalam Islam. Urusan penamaannya, urusan Al-Masih itu beda cerita nanti ke depannya. Nah, fungsinya kalender Masehi itu matahari buat menentukan kita sholat. Kalau bulan menentukan puasa. Kalau ada yang ngomong Masehi nggak penting, dia berarti nggak pernah sholat. Belum paham kah? Kalau mau kayak Hijriyah nggak ini ya. Kalau Masehi, dia patokannya satu. Ini nih, Terus sholat. matahari. Biar gampang dulu. Kalau ngomongin Hijriyah, dia ngomonginnya bulan. Kira-kira ibadah yang memerlukan matahari ibadah apa aja? Sholat yang paling penting. Tidur, sholat. Berarti ketika ada orang ini jabarin lagi dah. Ini sholat misalnya contohnya. Kalau ini kan apa? Ya maulid, puasa. Jadi dari sini logika kita udah mulai kebaca. Masehi nggak penting, berarti dia meremehkan sholat. Itu maksud saya, ngajinya kudu cerdas. Apakah boleh baca doa awal tahun? Boleh, saya sering baca tuh kadang. Di sini bacanya. Awal tahun akhir tahun. Oh, tahun baru. Tahun baru boleh, tapi jam 12 karena Masehi. Kalau Hijriyah habis maghrib. Masuk kan ke sini nih? Ke memori kita. Enggak benar. Enggak beneran ini mah. Boleh gak baca doa awal tahun dan akhir tahun, Boh? Boleh, tapi jam 12. Terbaca habis maghrib lagi. Ini habis maghrib dia nih, Hijriyah. Masehi habis jam 12. Intinya, boleh mengucapkan Happy New Year. Yang tidak boleh berdoa pada tahun. Semoga di tahun ini gue sukses. Nggak boleh itu, ada doanya sama tahun dia. Semoga di tahun 2026 Allah mengizinkan saya sukses, boleh. Selipin kata-kata Tuhannya, jangan tahun tok.
Kebanyakan kan kalau Gen Z, anak-anak kecil kan semoga di tahun besok gue sukses, nggak bisa. Karena dia tidak menyelipkan kata-kata Tuhan, nggak bisa. Tuhan sama tahun beda huruf kan, walaupun nyari sama Tuhan tahun Tuhan, gitu. Ya kalau dicepetin ngomongnya. Yang pada intinya ada dua, boleh kalau manfaat dan tidak boleh kalau maksiat. Jadi anak muda yang keluar jangan dilarang. Barangkali dia keluarnya mau doa bersama. Nah, jangan keluar. Tahun baru ada jinnya, setannya banyak. Gue mau ngaji mak, jangan keluar ya bisa. Nanti jadi maksiat dia di kamar. Boleh pak. Contohnya, ada minyak babi cap onta, halal apa haram? Babi cap onta. Minyak onta cap babi? Halal. Ya kayak gitulah ini. Tergantung isinya. Nah, itu aja sih. Simpel. Nih Gi, minum Gi. Kopi babi cap Mesir misalnya. Kopi cap Mesir. Haram. Iya. Begitupun dibalik. Kopi Mesir cap babi. Halal. Kayak gitu. Yang penting isinya apa. Ada orang ngeriung di pos ronda barangkali baca ratiban pas tahun baru, ya udah masih halal sampai dia gaplean ya haram gitu. Kadang-kala mulut nggak dijaga sih kita ya, kadang-kala. Bentaran itu dia baca-baca Yasin, habis itu mabok lagi. Nggak boleh gitu pak, nggak boleh. Iya harus hujon mulu sama orang. Tuh, main pakai sarung, mau mana? Masjid. Ada maulid bang tahun baru. Alah, udah kagak boleh gitu. Nggak jangan, udah biarin. Anak muda yang nggak ngapa-ngapain aja dia udah manfaat. Daripada dia maksiat gitu loh. Dia udah diem aja di rumah, udah nggak apa-apa dah. Walaupun dia belum bisa melakukan amal soleh tanda kutip. Daripada dia keluar, kalau keluar hura-hura pasti dia. Itu maksudnya Pak. Kadang-kadang kita kudu bijak-bijak dalam menyikapinya. Bisa ada kayak Agi di rumah aja ngatin ikan. Jadi manfaatnya putih udah. Dia udah kalau keluar usuh gitu aja udah. Kayak gitu maksudnya. Ini tidur. Ini kadang mulut kita kan, rumah baik lu, keluar sono. Bener nih Mak? Oh kan? Malah iya, malah maksiat nanti dia si Agi. Ngat Yahudi banyak di luar. Yahuda. Yahudi. Halas pengajian kita, ada yang mau tanya kan kah? Apa lagi nih? Emang tiup trompet boleh. Hah? Tiup trompet. Pas mau bergantian jam 12 pernah kayak gitu. Kalau mengganggu orang banyak nggak boleh, haram hukumnya. Ente niup trompet, ada bayi, ada nenek-nenek, ada orang-orang sakit, nggak boleh. Jangan kan niup trompet Doni, baca Quran di masjid, tetangga ada yang sakit, haram hukumnya Doni. Kalau dia keganggu. Kan udah dijelasin dulu. Petasan katanya. Apalagi itu maksiat jatuhnya kalau petasan. Bentar aku pasangin dah petasan di rumah lu ya. Belum paham maksudnya ya? Ketika ente ngaji, pakai speaker luar, ada orang sakit, itu malah haram hukumnya, nggak boleh karena mengganggu orang tidur. Kalau azan boleh Pak, kalau dia terganggu dia setan berarti. Kalau ngaji bisa lah pakai mic dalam, jangan mic luar. Bismillah, wow, ngajinya 6 jam. Sahur. Soft spoken dong. Pasti inget nih emang pecintanya dong. Ini juga ketahu, berarti siapa dah? Kayak lu kayaknya dah. Bagaimana hukum trompet? Ayo, hukum trompet gimana? Pet, pet, pet. Boleh-boleh aja beli trompet. Giliran nonton bola bawa trompet nggak ada yang komen. Giliran mau tahun baru komen mulu banyak banget kayak Yahudi, bisa aja masyarakat
Nonton bola kayak Budi. Maksudnya gini, kalau emang ente mau beli trompet, niatin bantuin dia jualan, kayak gitu aja. Plus bunyiinnya jangan jam 12 malam ketika orang tidur, besoknya. Kalau hari itu kan pada bangun. Besoknya. Lalu udah tahun baru udah lewat, udah tanggal 6 Januari, mat. Ya orang sensitif, Pak. Kurang kerjaan itu. Paham maksudnya ya? Tapi emang bisa niup tuh? Diketawain kan. Oh bisa niup? Oh. Kadang-kala kita nggak adil Doni, Mas Ardi. Giliran nonton bola bawa trompet kenceng-kenceng nggak dikomen. Giliran tahun baru orang jualan komen. Kadang-kala. Itu namanya kita sering banget nggak adil. Haram hukumnya lu, kayak majusi main trompet. Kalau itu ngomong ke aneh tuh sama Agi, diinget lah, saya ingat. 3 bulan kemudian Piala Dunia dia beli trompet, haram tuh hukumnya. Enggak sih, kan nonton bola. Cak lah coba gel emang. Itu namanya dia ngajinya pakai nafsu dia. Gitu. Petasan nggak boleh Doni, haram. Tapi kalau niatnya beli kembang api dong buat nyenengin bocil komplek, kampung boleh-boleh aja. Jangan yang berisik. Jangan yang berisik gitu, karena membahayakan kalau petasan. Dia mah dibeliin sih. Dia mau jang we. Bukannya iya. Dua. Dikeker. Petasan kupu-kupu dia mah. Gangsing dia. Jangan keras-keras amat beragama, nanti anaknya malah stres. Kagak boleh beli petasan, kagak boleh beli ini. Tiba-tiba ayahnya beli PS5. Elah, bisa aja loh. Kadang-kala gitu orang tua tuh naif banget. Sama anak tapi dirinya nafsunya diperbudak. Hobinya. Hobi diperbudak. Kau tahu, gue pernah dulu ada tukang mancing. Gak boleh ini, giliran beli joran 2 juta. Ya, gitu. Culas tandanya dia. Kayak beragamanya tuh ngikutin Facebook. Agak Facebook. Gak gitulah. Sekalipun ente bilang nggak boleh, ya jangan depan abang yang ngomongnya, dia kesinggung. Nggak boleh haram ya, jualan kes diem aja. Kesian lah, kalau emang nggak boleh aja diem gitu. Ini juga nggak boleh berarti. Islam nggak pakai baju Pak, dia pakai gamis. Kalau main lebih dalam lagi. Kadang beragama kita pilih-pilih sih, saya bingung juga. Yang enak kita post, yang nggak enak kita simpan dalam hati. Gitu. Alas, ada yang mau tanyakan lagi kah? Karena ini cukup 2 aja, kalau ngebahas lebih jauh waktunya nggak cukup. Seperti bolehkah berdakwah di gereja, bolehkah ini gitu. Itu lebih dalam lagi. Di klub malam gitu, bolehkah? Klub siang. Iya. Ada lagi Mas Ardi? Mas Dandang? Pak Ahmad? Cukup. Gitu. Semuanya nggak ada? Cukup ya? Ya kalau nggak ada, di Aceh sudah hampir sebulan kena musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata dunia untuk bantu Aceh, Sumatera, dan sekitarnya untuk bisa pulih lebih cepat, lebih baik, dan menyadarkan pejabat-pejabatnya juga untuk menetapkan jadi bencana nasional. Mobil khusus untuk saudara-saudara kita mungkin di mana aja mereka berada yang sedang kebingungan untuk ajaran tahun baru, bayar kuliah, bayar sekolah, semoga Allah mudahkan. Buat anak-anak kita yang sekolah, yang kuliah, semoga Allah mudahkan. Buat anak-anak didik kita, semoga Allah jadikan murid-murid yang berguna bagi lingkungan rumah tangganya, lingkungannya, dan lingkungan negara. Al-Fatihah. Auzubillahi. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Sirat Alafu minkum wallahu alam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.